Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'd fa khassa ba'das suhur wal ayyam wal layali bimazaya wa fadaila yu'adzamu fihal ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallahul ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam ila anha'il bilad amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal mukminin wal muhsinin rahimakumullah. Mari pada kesempatan ini kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari meningkatkan takwa adalah meluruskan keyakinan kita, melempengkan akidah kita, dan menyempurnakan keislaman kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Memeluklah Islam kalian itu secara sempurna. Karena kita pada kali ini telah memasuki bulan Shafar. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah yang berbunyi, la adwa wala tiyarata wala hamata wala shafar. Tidak ada nasib sial menimpa seseorang tatkala dia keluar rumah kemudian diseberangi oleh burung ke arah kiri. Tidak ada nasib sial menimpa seseorang yang rumahnya dihinggapi burung hantu. Tidak ada nasib sial bagi seseorang yang lingkungannya sedang berdering suara burung kak. Tidak ada nasib sial menimpa bagi orang yang masuk di bulan Shafar. Hadis ini membantah tradisi orang Arab jahiliyah yang meyakini 4 perkara tersebut hingga turun-temurun, sehingga bila datang bulan Shafar dia meleha-lehakan diri di rumah, tidak beraktivitas, tidak bekerja, sehingga bulan ini dinamakan Shafar. Dari bahasa Shafara yasfiru sufrun, dari bahasa Shafara yasfiru sufrun yang memiliki arti kosong. Oleh karena itulah bulan ini disebut dengan bulan Shafar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah keyakinan yang konyol itu dengan sabdanya, la adwa wala tiyarata wala hamata wala shafar. Di samping itu bukan hanya ucapan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah mitos sesat itu dengan perbuatan pula. Bukan hanya dengan sebuah aktivitas, tetapi Rasulullah melakukan acara yang argen penting, bahkan sangat sakral, yaitu menikahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Di bulan Shafar itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putri tercintanya yaitu Sayyidatina Fatimah dengan Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ini
memberikan pelajaran kepada kita yang sudah memeluk agama Islam itu sayuktanya mulai dari keyakinan, perbuatan, sikap dan ucapan juga mencerminkan keislaman kita. Jangan kita yang sudah memeluk agama Islam masih merasa sial dengan suara burung, dengan adanya burung dan lain sebagainya. Islam sangat menjunjung dan mengutamakan akal, sehingga Rasulullah menepis perkara yang tidak masuk akal tersebut. Bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memprioritaskan akal. Disambung hadis ini dengan sabdanya, firra minal majdumi, larilah kamu, pergilah kamu, menghindarlah kamu dari orang yang punya penyakit menular, kusta, lepra, dan sejenisnya. Agama tidak menyuruh seseorang menjatuhkan diri pada kehancuran, sehingga disambung pula kama tafirru minal asadi, larilah kamu dari orang yang memiliki penyakit menular. Berhijrahlah kamu dari desa yang di situ banyak penyakit menular. Kama tafirru minal asadi, sebagaimana kamu lari kencang dari kejaran singa. Hadis ini mengindikasikan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan akal. Di sisi lain, seorang muslim tidak boleh merusak akalnya dengan berbagai macam jenis obat-obatan ataupun minuman. Inilah bukti bahwa Islam sangat melindungi kesehatan akal dan ajarannya masuk akal. Dalam firman lain, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tabarrujal jahiliyah, jangan kamu bersikap, jangan kamu berkeyakinan, jangan kamu berpakaian tabarrujal jahiliyatil ula, seperti keyakinan, seperti pakaian, seperti kebudayaan orang-orang kafir jahiliyah. Dari ayat ini kita sebagai muslim hendaknya meluruskan sikap, memperbaiki keyakinan dan menyempurnakan keislaman kita. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah kamu, apakah kita, apakah mereka mencari hukum selain hukum Allah? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, apakah ada tuntunan yang lebih baik, apakah ada keadilan yang lebih adil daripada tuntunan dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menguatkan keyakinan kita bahwa sesungguhnya la khaira wala sarra illa biidznillah. Tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La fauza wala husra, tidak ada keberuntungan dan tidak ada kebuntungan illa biidznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk menguatkan keyakinan kita ini bahwa semua makhluk di muka bumi ini tidak bisa memberikan bahaya kepada kita dan tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kita kecuali campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min abdin, tidak ada satupun seseorang yaqulu yang berzikir
yaqulu yang melafazkan fi sobahi kulli yaumin di setiap pagi, wa masai kulli lailatin dan di setiap petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Salasa marratin, 3 kali saja. Artinya tidak ada satupun manusia yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim di setiap pagi dan di setiap petang 3 kali, illa kecuali lam yadurruhu syai'un, ada sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini tegas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada kata-kata sial sebab adanya burung hantu. Tidak ada kata-kata sial sebab kita bepergian diseberangi oleh burung melintas ke arah kiri. Dan tidak ada kata-kata sial bagi kita yang terdengar burung gagak. Dan tidak ada nasib sial menimpa seseorang karena memasuki bulan Syafar. Sebagai bahan tambahan ilmu, adanya pesihir dari luar negeri yang saat diwawancarai beliau mengatakan keok ketika menyihir orang-orang yang beriman. Ketika mengoperasionalkan sihirnya menghadapi orang-orang yang beriman, seolah-olah ada kekuatan gaib yang tidak bisa dibicarakan yang melemahkan sihirnya. Tetapi beliau mengatakan sangat kecil ketika menghadapi orang-orang yang beragam keyakinan, tetapi dia tidak beriman. Ilmiahnya, sihir tidak akan mampu mengena orang yang semua pikirannya terfokus satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, kalau orang non-mukmin ibadahnya seminggu sekali, tetapi kita sebagai mukmin ibadahnya bukan hanya seminggu sekali, tetapi setiap hari, bahkan 5 kali dalam sehari. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan penjagaan kepada orang-orang yang beriman sebagai mukjizatnya yang diberikan oleh orang-orang yang taat kepadanya. Kisah dan berita ini sebagai ilmu tambahan bahwa kebenaran ayat Allah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dari sekian yang kami paparkan sebagai penutup untuk renungan, marilah kita yang masih hidup di muka bumi ini jangan enggan, jangan segan, jangan gengsi melakukan kebaikan sekecil apapun. Apalagi menyia-nyiakan kewajiban kita sebagai mukmin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Ketika kita mati, ketika mereka mati, ketika semua orang di dunia ini mati, dia mengatakan Rabbi irji'uni, Rabbi ya Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah kami ke dunia. Tidak muslim ataupun non muslim atau manusia sedunia, semua mengatakan hal itu, ingin kembali ke dunia lagi. Pertanda menyesal, pertanda merugi. Untuk apa dia kembali ke dunia ini?
Apakah mereka ingin menumpuk-numpuk harta? Bukan. Apakah dia ingin membangun rumah megah lagi mewah? Tidak. Tetapi la'alli a'malu sholihan, aku ingin berbuat baik sedikit saja katanya. Fima taraktu, tentang perbuatan-perbuatan yang dulu aku abaikan, yang dulu aku sia-siakan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membantah semua permintaan itu. Kalla, tidak. Tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini omong kosong. Ini bohong. Ini hanya ungkapan di bibir saja. Selain dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, mereka tidak bisa kembali ke dunia karena mereka dibentengi oleh barzakh yang kokoh lagi dalam. Ayat ini mari kita renungkan, mari kita tanamkan dalam hati kita, sehingga kita bergairah untuk menjalankan ketaatan, sedikit amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada fungsi awal kita dijadikan Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak butuh kekayaan kita. Mohon maaf, Allah tidak butuh kepintaran kita. Allah tidak butuh kehebatan kita, dan Allah tidak butuh kekuasaan kita. Yang dibutuhkan Allah sedikit penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita berdoa, semoga kita dijadikan figur-figur yang optimis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa sial kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perasaan merasa sial itu akan memunculkan gelembung-gelembung jahat yang menggait kejahatan atau kesialan itu. Mari kita berhusnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena baik sangka itu akan memantulkan cahaya cerah yang menarik kebaikan-kebaikan dan keberuntungan kepada kita. Akhirnya kita menjadi orang yang jauh dari kerugian dan kehinaan, dan dekat kepada kebahagiaan serta keselamatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qail inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul wahidah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-adim. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.